Hikmah 112. La yastahqirul wirda illa jahul. Al-warid yujadu fi ad-dar al-akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi ad-dar. وأولى ما يؤتنا به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. Nah, ini masalah wirid ini. La yastahqirul wirda, tidak meremehkan wirid, illa jahul, kecuali orang yang sangat bodoh. Wirid itu macam-macam, jelas yang banyak dipaham dan itu juga benar. Ratib, qiraatul Quran, salat sunnah, salat ala nabi, dan lain-lain. Termasuk juga wirid, pokoknya rutin aja, rutinitas ya. Wirid itu rutinitas. Amalan ibadah yang dilakukan secara rutin di dalam waktu tertentu. Bisa hitungan jam, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun. Orang yang rutin hadir hall Malang, ya dibilang wirid. Wiridan dia setahun sekali hadir hall. Orang yang rutin umrah setiap tahun satu kali, ya ada wirduhu. Termasuk juga sedekah sunnah, apa saja lah. Pokoknya amalan baik ibadah kalau dilakukan rutin namanya wirid. Mengajar wirid, belajar wirid. Tapi memang banyak pemakaian aurad itu untuk bacaan. Jadi kalau kita baca kitab ya harus paham nih maksudnya mu'alif kemana nih. Wirid yang bacaan atau wirid yang pakai gerakan badan yang berurusan dengan orang lain, as-sadaqah wal umrah dan lain-lain. Wa huwa al-a'malu shalihatu allati ta'ammara bihal awqatu وتنكف بها الجوارح عن الوقوع في المكروهات بأن لا يعتني به ولا يواظب عليه إلا جهول فيما فيه من العبودية لله تعالى إلى آخر ما قال. Nah, urusan wirid ini memang banyak perbedaan para murabbi. Kalian mumpung nyebut wirid ini kita bahas. Ada para mursyid, para murabbi itu yang anti wirid bimakna bacaan-bacaan. Jadi nggak boleh terlalu banyak baca hizib, baca zikir, baca sholawat, terutama di masa-masa ta'lim. Kalau di negara kita ini, di Indonesia yang terkenal begitu itu Mbah Maimun Sarang, Pondok Lirboyo, dan lain-lain. Masih banyak pondok-pondok yang seperti itu. Jadi kalau ditanya thariqahnya at-ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar. Tapi sebetulnya at-ta'allum wa ta'lim juga wirid ya. Jenisnya aja beda. Kemudian Syekhuna al-Imam Al-Hafidh juga menceritakan di zaman abahnya Al-Imam Al-Habr waktu belajar di Tarim ya begitu. Juga di zaman Nabi Ahmad bin Hasan, di zaman Nabi Ali bin Muhammad, wa man qablahum, memang kalau di masa belajar tidak boleh memperbanyak bacaan zikir, sholawat dan lain-lain. Ini saya sedang cerita perbedaan-perbedaan ya. Jadi belum pilihan, baru perbedaan-perbedaan aurad. Bahkan waktu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas belajar di Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, beliau diperintahkan utrukil aurad kulluh hatta ratib. Sampai ratib Attas saja nggak boleh baca. Utrubil ilm, belajar ilmu, sekarang masa belajar.
Tapi kan di riwayat itu akhirnya berkali-kali Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas bermimpi jadduh Al-Habib Umar bin Abdurrahman dimarahi kan, tetap suruh jangan tinggalkan ratib. Makanya kaidahnya Imamul Habr di Darul Hadis, aurat ratib tidak ditinggal. Kemudian tawassulat itu ya Umar bu Umar terima dan lain-lain juga tetap. Ada qiraah burdah, maulid. Jadi yang kita pilih ya yang sudah diterapkan saja sama al-imam itu. Aurat ya diambil, memang tidak terlalu drastis, nggak banget-banget gitu. Yang diutamakan tetap talabul ilm selagi masa ngaji, masa belajar. Illa jahul, kecuali orang yang sangat bodoh yang tidak mau wirid. Ini al-mukhatab di sini memang ahlu tariqah ini yang dikhitab sama sahibul hikam. Nah, kalau orang sudah selesai nyantri ya wah harus banyak wirid itu. Malah kalau bisa kerja nyantai sama wirid ya harus banyak wiridnya. Kalau sudah bukan di masa talabul ilm. Naam, orang kerja talabul halal wirid. Orang yang kerja talabul halal masuk wirid itu. Kalau dia ikhlas, niyah lillah, masuk aurat. Kenapa disuruh membaca? Ini membaca kalau ini. Aurat. Sini keterangannya li'annahu yurithu tasfiyatal batin wa jalbal anwar. Kita kan sering pusing kalau orang-orang salikin itu, orang-orang suluk kan sering pusing. Kapan sifat hasud saya bisa berkurang? Kalau hilang udah kejauhan lah, bisa berkurang aja. Kemudian sifat kikir saya, dia tahu kikir itu jelek tapi ngilangkannya sulit. Itu bisa hilang perlahan-lahan pakai aurat. Yurithu tasfiyatul batin. Saya tambahkan di sini dengan syarat wiridnya itu musalsal bi ahli sofa ya. Jadi saya mengambil ijazah dalailul khairat dari syekhi fulan, orangnya ahlus sofa. An syekhihi fulan, orangnya ahlus sofa. An syekhihi fulan, orangnya ahlus sofa. Sofa itu bersih hatinya. Nah, kalau isnadnya itu musalsalnya itu orang-orang sofi semua, kita paling akhir ini zaman kita ini baca yang mendapat sofaul batin. Jadi, nurun itu. Dari silsilah ahlul aurat itu nurun kepada pembaca. Wajalbal anwari, dan menarik cahaya-cahaya. Al-waridu warid, yang datang ke batin hamba dari ilmu ma'rifah dan lataif ruhaniyah, yujadu fid daril akhirah. Nanti di negeri akhirat kita juga akan dapati. Wal wirdu, adapun wirid, yang tawi, terlipat, bintiwa'i hadhihi dar, dengan terlipatnya negeri ini. Maksudnya kalau Anda sudah tidak di alam dunia, ya nggak baca wirid lagi gitu maksudnya. Kesempatan emas, mumpung masih hidup di alam dunia. Harus pakai haji mumpung baca wirid itu. Mumpung saya di alam dunia harus banyak baca sholawat. Harus banyak sholat sunnah. Harus banyak ibadah. Gitu maksudnya. Sebab nanti kalau sudah di negeri sana kan sudah tidak ada taklif lagi buat ibadah. Nah, yujadul ibadah, tapi sudah tidak pakai taklif. Wa aula ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduh. Dan lebih utama yang harus diperhatikan adalah sesuatu yang tidak tergantikan lagi. Termasuk wirid berbakti kepada orang tua, termasuk wirid berbakti kepada para masyayikh, termasuk wirid khidmah kepada para aulia, termasuk wirid habis ini bulan Maulid khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan maulid, baca sholawat, itu semua wirid.
Dan selagi kita di alam dunia, kesempatan emas untuk melakukan hal itu. Sebab kalau sudah di akhirat kita kan nggak bisa bikin acara maulid di sana. Negerinya sudah beda. Al-wirdu, wirid itu huwa Allah talibuhu minka, yang meminta kepadamu untuk melakukan wirid. Wal waridu, adapun warid, sesuatu yang datang dari Tuhan, anta tatlubuhu minhu, engkau yang memintanya dari Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Wa aina, dan bagaimana sesuatu yang Allah memintanya darimu dari sesuatu yang kau pinta darinya. Maksudnya jelas harus diutamakan sesuatu yang diminta Allah kepada kita, yaitu al-wirid, daripada sesuatu yang kita pinta dari Allah, yaitu al-warid.